Jadi nature-nya advokat itu kan berangkat dari Pameo klasik, Joy Wiston Dry Meningen. Kalau ada dua advokat, ada tiga pendapat. Jadi advokat yang pertama, advokat tidak boleh dikerangkeng dalam sebuah wadah. Simbol advokat itu adalah berita acara sumpah. Kalau dia sudah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dia sudah menjadi advokat, itu amanat undang-undang. Ya. Tetapi memang dalam rangka konsolidasi, seyogianya dibutuhkan jiwa besar, dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang sifatnya mengayungi bagaimana advokat ini bisa menyatukan diri dalam kelompok-kelompok interest. Selamat malam, pemirsa setia Hukum ID. Kita berjumpa lagi dengan perbincangan kita seputar masalah hukum, tetapi kali ini kita sedikit singgung-singgung sedikit soal politik bersama saya Gerard da Silva dan rekan saya Rizka Haryada. Nah, di depan kita narasumber kita yang tentu bagi publik juga sudah tidak asing lagi karena beliau sering tampil ya Pak ya di depan TV, Bapak Hermawi Taslim. Beliau adalah wakil sekjen dari Partai Nasdem dan beliau adalah salah satu wakil ketua umum dari organisasi advokat Peradi Pergerakan. Jadi dari sini kita tentu sudah mengetahui bahwa beliau ini selain politikus ulung, tetapi beliau pada dasarnya berprofesi sebagai seorang advokat, termasuk advokat yang cukup senior, yang juga pernah masuk di dalam tim advokat ketika Pak Jokowi diajukan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu, dan tentu sebagai advokat banyak juga kasus yang beliau tangani. Nah, pada sore ini kita akan berbincang dengan beliau pertama soal politik, soal seputar Nasdem dan kesiapan Nasdem menjelang 2024, dan juga nanti kita juga sedikit berbicara sehubungan dengan profesi beliau sebagai advokat, kita berbicara sedikit tentang organisasi advokat Indonesia yang segini banyak. Baik, selamat malam Pak Taslim. Malam Gerard, malam Rizka. Baik, Pak, untuk pertama mungkin kita berbicara atau Pak Taslim bisa menyampaikan kepada kami dan tentu pemirsa semuanya kira-kira arah politik dari Partai Nasdem menyambut 2024 ini, Pak. Jadi Nasdem ini di parlemen sekarang, Nasdem ini partai yang paling muda. Partai yang baru 2 kali ada di parlemen, 2 kali ikut pemilu. 2014 kita satu-satunya, saya ulangi, Partai Nasdem itu satu-satunya partai baru yang lolos. Yang lolos dari verifikasi administrasi dan verifikasi faktual KPU waktu itu. Kita dapat suara 7,sekian % dengan 36 kursi. Pada pemilu 2019, Nasdem semakin meningkatkan konsolidasinya. Kita meraih posisi urutan keempat. Sebagai partai termuda, kita urutan keempat di parlemen dengan 59 kursi, 10,2%. Nah, berbekal 59 kursi itu, kita siap mengikuti pemilihan umum 2024. Pemilu serentak termasuk Pilpres, dan kita terus-menerus melakukan konsolidasi. Sekarang konsolidasi kita sudah sampai kepada final untuk struktur, sampai ke desa. Tinggal pengecekan dan pemeriksaan dokumen administratif. Jadi sekarang kami dibantu oleh sekian banyak volunteer mempersiapkan verifikasi administratif sebagai partai yang sudah ada di parlemen. Undang-undang mengatakan kita nggak perlu lagi ikut verifikasi faktual, kita hanya ikut verifikasi administratif. Mudah-mudahan 1 Agustus kami menjadi partai yang pertama. Kami partai yang pertama yang mendaftarkan diri di KPU. Mudah-mudahan.
Baik, Jadi kalau mau ditanya apa arah politik kita, Nasdem itu adalah partai gagasan. Partai gagasan, dan di Partai Nasdem itu berkumpul para aktivis dari berbagai kalangan, sehingga gagasan menjadi yang utama. Kita di sini sudah terbiasa berdebat, termasuk Pak Surya Paloh kita debat dalam konteks kepartaian, dan kita membangun partai ini dengan semangat yang seperti itu. Oleh karena itu pada 2024 kami siap naik kelas. Entah kelas berapa, tapi siap naik kelas. Sebagai catatan, sekarang kami di urutan keempat. Kami tidak mau lagi berada di urutan yang sama dalam pemilu berikutnya. Jadi pemilu 2014 Nasdem urutan ke-7, pemilu 2019 Nasdem urutan ke-4, pemilu 2024 kita ingin naik kelas. Entah kelas berapa? Ya kelas berapa? Paling sedikit ya kelas 3 dong. Ya dong, namun kalau kelas 4 itu artinya kami lari-lari di tempat, berkeringat tapi tidak ada kemajuan. Kalau kami masih nomor 4 artinya kami punya kantor kemarin lantai 5, nggak ada gunanya juga kami bangun ini sampai 23 lantai. Itu tekad kami, itu yang memicu kami, itu yang membuat kami terus berkonsolidasi untuk memastikan bahwa Nasdem tidak sia-sia berada di arena politik Indonesia untuk ikut serta memajukan kesejahteraan umum, mengkonsolidasikan masyarakat untuk tujuan kebaikan masa depan. Gitu. Baik Pak, mungkin Pak Taslim sedikit menjelaskan ke kami atau menggambarkan ke kami atau pemirsa semua. Pak Ketua Umum Surya Paloh selalu dalam pidato-pidato kebangsaannya selalu mengatakan restorasi. Nah, yang dimaksudkan lebih jelas atau sederhana restorasi ini seperti apa Pak? Jadi tagline Nasdem itu restorasi Indonesia, artinya ketika Nasdem ini didirikan, kita tahu ada sejumlah kelemahan, kita tahu ada sejumlah kerusakan. Nah, kita untuk memulihkan, restorasi itulah pemulihan, memperbaiki, meningkatkan, itu yang namanya restorasi. Jadi selama Nasdem ada, dia akan terus melakukan restorasi Indonesia, mau restorasi moral, terlibat dalam restorasi, terlibat secara keseluruhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pak, sehubungan dengan persiapan di 2024 nanti, Nasdem kan kabarnya merekomendasikan tentang 3 nama capres. Oh, itu jadi begini. Ya. Pada Rakernas 15 sampai 17 Juni kemarin di Jakarta Convention Center, Nasdem menyelenggarakan pengecekan umum langkah konsolidasi kita dalam forum yang disebut dengan Rapat Kerja Nasional. Salah satu agenda, bukan satu-satunya, salah satu agenda di Rakernas itu adalah menyerap aspirasi arus bawah tentang siapa yang kita harus ajukan sebagai presiden. Jadi berjenjang, kawan-kawan di kabupaten kota pleno, bawa ke provinsi pleno, hasil provinsi ini dibacakan di Rakernas. Di Rakernas kemarin tuh ada sekian belas nama yang disebut, yang diajukan, karena Rakernas itu bukan forum voting. Rakernas bukan forum hitung-hitungan suara. Rakernas itu adalah forum mengusulkan. Jadi banyak sekali orang yang diusulkan. Setelah sekian banyak usulan, maka kita dari steering committee rapat, kita merekomendasikan 3 nama. 3 nama itu adalah, 3 nama ini saya sebut bukan urutan, bukan ranking. 3 nama itu adalah Anies Baswedan, Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo. Ini 3 calon yang kita serahkan kepada Pak Surya Paloh sebagai modal beliau untuk berdiskusi, berdialog lintas partai, karena kami tidak bisa mencalonkan sendiri presiden dan wakil presiden, tidak bisa mencalonkan paket sendiri karena syarat undang-undang
dikatakan bahwa presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik dan atau gabungan partai politik. Nah, kami tidak memenuhi persyaratan 20% presiden threshold. Oleh karena itu kan harus ada pembicaraan intensif dengan partai-partai. Nah, 3 nama ini kita serahkan, kita mandatkan kepada Ketua Umum yang juga adalah mandataris Kongres untuk menjadi modal beliau untuk berbicara dengan partai-partai lain. Dan selama sebulan terakhir ini banyak sekali partai-partai yang datang ke kita. Itu semua dalam rangka dialog, dalam rangka mempertemukan gagasan, dalam rangka mempertemukan hati tentang siapa yang nanti akan diusung. Jadi Nasdem yang bisa dipastikan adalah Nasdem akan mengusung 1 dari 3 nama itu. Yang kedua, Nasdem akan bersama-sama dengan partai politik lain karena nggak bisa sendiri. Kapan itu? Ya kita tidak kasih batas waktu, kita tidak kasih deadline. Lihat hari baik, bulan baik, dapat teman yang baik, pada saatnya kita go karena masih lama lagi. Berarti belum pasti Pak ya dari 3 itu? Dari 3 ini semuanya ini masih sama-sama peluangnya. Jadi kawan-kawan di daerah kita selalu ingatkan, kalau mau pasang spanduk, pasanglah 3 nama ini, pasanglah 3 gambar ini. Karena dan sampai sekarang kita daerah-daerah seluruh keluarga besar Nasdem belum bisa mengundang ketiga kandidat itu. Kenapa? Karena ada kendala undang-undang. Andika Perkasa statusnya sekarang masih Panglima. Kalau diundang dia pasti tidak datang. Jadi sangat tidak fair kalau ada orang yang sudah jelas diundang tidak akan datang, lalu kita tetap bikin forumnya. Jadi memang di masyarakat banyak juga yang memelintir, ya silakan aja, tidak apa-apa, itu bagian dari dinamika masyarakat. Tetapi di mata Nasdem 3 calon ini punya peluang yang sama, di mata Nasdem punya kedudukan yang sama, punya ranking yang sama, nomor urut bukan urutan, bukan ranking. Oke? Pak, dari usulan 3 nama ini, apakah ada hitungan-hitungan atau begini, maksudnya ketika pemilu dengan merujuk pada 3 nama ini, apa dampaknya ke Nasdem? Apakah ada, misalnya begini, salah satu calon A, di survei dia selalu menang, atau selalu peringkat ke atas, atau calon B ini dipertanyakan soal misalnya komitmen kebangsaan dan lain-lain. Nah, dampaknya kepada kira-kira partai Nasdem, pemilih suara yang akan ke Nasdem dari 3 nama ini dalam hitungan partai Nasdem itu sudah apa Pak? Bagaimana? Ya, jadi gini, saya ingat kita sudah hitung semua pemilih Nasdem ini ada 12 jutaan. 12 juta dengan berbagai variasi. Kita juga sudah kalkulasi, steering committee sudah memikirkan setiap kandidat itu ada keunggulan dan ada kekurangannya. Tapi yang paling penting bagi Nasdem adalah menjaga keindonesiaan, menjaga kemajemukan, menjaga pluralisme. Oleh karena itu, kita mengakomodasi calon-calon yang mewakili aspirasi rakyat Indonesia yang menitipkan aspirasinya di Nasdem. Jadi 3 itu mencerminkan semangat kenasdeman, semangat keindonesiaan, semangat NKRI, semangat Pancasila, semangat kebinekaan, dan semangat pluralisme. Jadi kalau nanti salah satu, dan pasti salah satu kita akan memilih di antara mereka, itu tentu juga ketika ada kecocokan dengan partai-partai lain, jangan lupa saya bilang tadi, Nasdem tidak bisa mencalonkan sendiri. Nasdem itu harus bersama-sama dengan yang lain. Nah, 3 nama ini menjadi modal kita untuk berdialog dengan partai-partai politik lain. Tapi bukan tidak mungkin akan ada nama lain gitu Pak? Karena belum pasti kan? Belum pasti di antara 3 ini, tapi pasti salah satu dari 3 ini. Tidak mungkin ada nama lain dari 3 ini. Karena 3 ini kan sudah dicap dalam Rakernas. Ini dititip kepada Ketua Umum. Lalu Ketua Umum dengan seluruh jajarannya melakukan dialog-dialog. Kalau ini bagaimana kalian? Kalau ini bagaimana kalian? Jadi calon kita itu sudah pasti 3. Pasti capres kita 1 dari 3 ini. Tidak lagi di luar dari 3 tidak Pak ya? Kecuali ada hal-hal yang luar biasa karena ini masih 2 tahun. Tapi kalau semua berjalan normal,
Insya Allah 1 dari 3 ini. Baik Pak, jadi kembali ke tadi awal Pak Taslim menjelaskan soal perolehan suara di kursi Partai Nasdem. Ya, pemilu terakhir Partai Nasdem berapa kursi Pak? Pemilu terakhir kursi DPR RI itu 59. 59. Total kursinya dari DPRD kabupaten, kota, provinsi, dan pusat itu 1862. Kami urutan keempat dari seluruh konsentrasi pemilu. Kami urutan keempat di Senayan dengan pemilih 12 jutaan. Berarti Pak, dengan Partai Nasdem yang targetnya atau katakanlah tekad dari semua pengurus harus naik kelas, berarti perolehan kursinya di parlemen tentu akan naik Pak. Kira-kira dalam hitungan Pak Taslim, kalau boleh kami tanyakan, targetnya berapa Pak? Bukan cuma perolehan kursi, ranking kami harus naik. Jadi kalau sekarang urutan keempat kami mesti naik. Harus ya Pak. Itu ya, kalau tidak ya kita kerja sia-sia. Jutaan orang yang kerja siang malam ini kita kerja sia-sia. Kalau ditanya target kami kursi DPR, target kami 90 kursi DPR RI. 90 kursi. 2.500 sekian untuk DPRD provinsi dan kabupaten kota. Tetapi kami ingin menempatkan urutan antara urutan kedua dan ketiga. Tapi masih tentatif, yang penting kami naik kelas. Sebagai tanda, Nasdem ini kan selalu progres. 2014 tadi saya katakan, dia 0, nggak punya siapa-siapa. Masuk menjadi 7, sekian persen. Dapat 3 menteri. Naik 2019, tetap dapat 3 menteri, 59 kursi, 7 juta sekian, 12 juta sekian. Jadi Nasdem ini prestasinya terus menaik. Karena kita bekerja sungguh-sungguh, kita kerja dengan hati, kita konsolidasi penuh, kita tidak berpikir di luar itu. Bapak, kita mau beralih ke organisasi. Oh, menarik ini advokat. Karena kan profesi Bapak. Iya. Itu profesi, tahun depan saya 30 tahun jadi advokat. Tahun depan. 30 tahun. Mengenai organisasi advokat. Sekarang itu kan advokat terpecah-pecah. Ya. Kabarnya udah 108 Ya. organisasi. Itu daerah juga membuat satu organisasi yang merekrut, menyumpah dan melahirkan advokat intinya gitu. Di daerah juga. Lalu apa yang salah dengan itu? Ya, saya mau tanya sama Bapak, apa yang salah dengan itu? Jadi nature-nya advokat itu kan berangkat dari Pameo klasik, Joy Wisdom Dry Meningen. Kalau ada 2 advokat, ada 3 pendapat. Jadi advokat yang pertama, advokat tidak boleh dikerangkeng dalam sebuah wadah. Simbol advokat itu adalah berita acara sumpah. Kalau dia sudah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dia sudah menjadi advokat, itu amanat undang-undang. Ya. Tetapi memang dalam rangka konsolidasi, seyogianya dibutuhkan jiwa besar, dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang sifatnya mengayumi bagaimana advokat ini bisa menyatukan diri dalam kelompok-kelompok interest. Misalnya ya, saya tuh anggota HKHPM, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Gitu. Ada API. Harusnya advokat Indonesia sudah mengarah ke sana. Kalau maaf ya, Pradi itu kan pasaran itu. Apa keahlian seorang advokat Pradi? Kita nggak tahu kan. Semua dari pidana, perdata, tanah segala macam diurus sama dia. Jadi harusnya ke depan ada pekerjaan utama kita adalah pekerjaan utama pengguna jasa hukum adalah memilih lawyer yang punya spesialisasi. Memilih lawyer, memakai jasa lawyer yang punya spesialisasi. Dan itu tugas penting organisasi, Pak? Itu tugas penting advokat dalam mencari spesialisasinya. Nah, di kita organisasi ini kan tidak mutlak. Tidak ada kemutlakan bagi seorang advokat untuk bernaung di sebuah organisasi. Yang mutlak itu adalah dia memiliki BAS, berita acara sumpah.
Saya mengerti arah pertanyaan Anda. Sekarang sudah kebablasan, mutu advokat semakin rendah, orang menjadi advokat asal-asalan, kartunya advokat tapi kelakuannya calo perkara. Itu ada, tetapi saya berpikir masyarakat Indonesia semakin cerdas. Pada saatnya orang-orang yang tidak qualified akan dihukum. Dihukumnya bagaimana? Dia nggak dapat kerjaan, mati lu sampai tua lu nggak dapat klien. Kalau masih menjadi advokat ya siap-siap menganggur, siap-siap nggak bisa kasih sekolah anak. Dihukum sama pasar. Tetapi dengan medsos sekarang orang juga kan bisa tampil secara semu, secara palsu. Anda kalau lihat dulu ILC ada orang tuh tiap acara ILC duduk dia, seolah-olah dia perlu perhatian. Padahal kita tahu di masyarakat dia nggak dapat apa-apa. Tapi itu jualan dia. Kemarin saya diundang oleh ILC dan segala macam. Poin saya adalah pembenahan advokat ini dibutuhkan orang-orang yang kredibel, punya hati dan sudah selesai dengan dirinya sendiri. Sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kita nggak usah bicara lah pengacara senior-senior dulu seperti Yap Hina dan Buyung dan segala macam. Yang sekarang ini banyak yang bisa seperti itu. Banyak yang bisa seperti itu, tapi mereka harus teladan. Teladan itu apa? Satu kata dan perbuatan. Ada orang, saya bisa sebut, tapi nanti kesannya dianggap saya berkelompok. Satu kata dan perbuatan. Gak apa-apa Pak, sebut. Tidak. Tanya asas. Satu kata dan perbuatan. Bukan pamer emas. Itu lain lagi tuh, ya kan? Bukan pamer jas. Orang-orang itu dilihat, diukur dari kemampuannya memberi pelayanan kepada masyarakat. Saya sebut aja kalau begitu. Contohnya saya mengagumi figur yang namanya Magdir Ismail. Selain saya kenal dia sebagai seorang senior aktivis mahasiswa, beliau juga pernah bersama-sama kita. Itu orang yang menurut saya kredibel, punya kemampuan, punya kapasitas, rendah hati dan tidak sombong. Kalau dompet, kita nggak tahu isi dompet orang, jadi nggak usah pamer gitu. Nah, jadi maksud saya membenahi dunia advokat ini harus ada standar. Single bar, multibar itu perdebatan yang tidak ada ujungnya. Siapa yang larang orang? Apa yang disebut dengan multibar? Apa yang disebut dengan single bar? Aman undang-undang juga sekarang nggak jelas. Undang-undang bilang A, Mahkamah Agung putuskan B. Tetapi harus ada standar. Misalnya, jangankan 100.000 boleh organisasi advokat. Tapi ada satu standar etik. Standar etik ini dihormati dengan sukarela dan dengan terpaksa oleh seluruh advokat. Mengapa? Karena kalau dia sudah ditindak oleh badan ini, dia sudah nggak bisa kemana-mana. Misalnya kita ini bertiga. Kita bertiga, Rizka, Taslim, Gerard, dari organisasi yang berbeda. Kalau sekarang terjadi, Anda dipecat dari organisasi Anda kan pindah ke saya kan? Nggak ada masalah. Yang kita mau, nanti ada sebuah badan etik apapun namanya, mewakili ini semua, dipercaya oleh organisasi ini semua, kredibel. Ketika Dewan Etik itu sudah menjatuhkan sanksi terhadap seseorang, dia nggak bisa kemana-mana. Ketika Anda dipecat oleh Dewan Etik itu, Anda pindah di sini, saya tolak Anda, nggak bisa. Kau udah dipecat kau. Pindah di sini nggak bisa, kau udah dipecat kau. Itu yang harus diupayakan. Tapi sekali lagi, untuk mencapai ke sana itu kita butuh proses dan kita butuh orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dengan dirinya sendiri. Itu penting sekali. Selesai dengan dirinya sendiri lalu memikirkan advokat. Saya sedih akhir-akhir ini ada organisasi advokat yang selama ini rapi ya, tidak pernah pecah. Sekarang mereka sudah menjadi 3. Sedih aja, bukan apa-apa. Tapi itu semua tidak ada masalah. Kalau perlu nama organisasinya sama, tinggal A sampai Z, tetapi dewan etiknya ada satu yang ditaati oleh semua orang. Kalau sekarang nggak bisa. Ya, dia bikin kelakuan di organisasi A, dipecat organisasi A, dia pindah di organisasi B dan seterusnya. Itu kendalanya. Di samping itu masyarakat juga kan, masyarakat pengguna jasa kita kan tidak kritis. Jadi role model seperti apa Pak yang menurut Bapak itu yang harus ada di Indonesia untuk mengorganisir? Jadi gini. Nature-nya masyarakat kita ini kan senang berorganisasi. Maaf ya, senang juga membuat tandingan. Lihat aja partai dari dulu sampai sekarang.
apalagi advokat, orang pintar semua. Jadi yang penting ada satu organisasinya, menurut saya boleh banyak, nggak apa-apa. Tetapi dewan etik, dewan yang memutuskan ini orang boleh atau tidak menjadi advokat, itu ada sebuah standar yang tentu saja dia harus mewakili, harus punya wibawa, harus mewakili organisasi advokat itu sehingga dia dihormati. Kalau badan ini ada tapi saya nggak hormati dia, saya tetap ngelawan juga nggak bisa kan. Dan itu perlu waktu. Saya sedih, advokat senior, bahkan orang-orang yang sudah bertitel profesor juga ternyata kelakuannya sama aja sama anak yang baru lulus. Faktanya sekarang kan begitu. Jadi kita masih perlu waktu, tapi apapun akhirnya pasar yang menentukan, publik yang akan menilai. Lawyer itu kan dia hebat juga, sehebat apapun dia kalau nggak ada kliennya kan lama-lama tutup kantornya. Nah, kita sekarang mengadvokasi masyarakat. Kita mengadvokasi masyarakat paksa advokat meningkatkan diri. Sekarang ini organisasi berapa organisasi, saya mau tanya, berapa organisasi advokat yang melaksanakan pendidikan berkelanjutan? Saya tidak ada, mungkin hanya satu, HKPM. Di HKPM itu setiap tahun orang wajib ikut, dia harus dapat sekian kredit poin, dia harus ada, kalau nggak diperpanjang KTA-nya, dia lapor baru. Tapi itu memang urusannya juga benar dan anggotanya tidak massal, maka mungkin HKPM saya kira mungkin nggak sampai 1.000 ya. Kalau ini kan organisasi advokat anggotanya ada yang lebih banyak dari partai kan. Ini berarti kan ada standarisasi lah, standar yang cukup, standar yang baik untuk supaya baik rekrutmen, kode etik. Nah, dari satu sisi Pak, advokat itu dibilang sebuah profesi yang mandiri. Tetapi antara advokat ini tidak bisa saling mengatur, tentu butuh keterlibatan katakanlah regulasi dan dari pemerintah. Apakah Pak Taslim setuju? Karena dalam advokat sendiri mengatakan kami profesi mandiri, kami tidak boleh dicampur oleh pemerintah, dan seperti itu Pak. Nah, berarti kan di sini tetap butuh regulasi dalam hari ini regulator pemerintah untuk ikut mengatur supaya advokat ini sesuai dengan kembali kepada kitanya sebagai sebuah officio mobile, profesi terhormat untuk melayani kepentingan masyarakat mencari keadilan. Jadi yang disebut sejarah kemandirian advokat itu adalah ya kan, dalam menjalankan profesinya dia tidak bisa dipengaruhi oleh pihak manapun. Itu yang disebut dengan kemandirian. Nah, untuk mengatur dirinya yang sudah besar ini, dia yang harus berembuk. Dia harus yang mengatur dirinya. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat memberi legitimasi. Jadi advokat yang mengatur, membuat regulasi, pemerintah yang beri pengesahan. Kenapa? Karena pemerintah ini pelayan masyarakat. Jadi kemandirian itu adalah kemandirian dalam proses menjalankan profesi. Kalau kemudian dunia advokat ini telah mengatur dirinya sendiri, ada komitmen di antara mereka, pemerintah memberi keputusan, itu tidak mengganggu kemandirian. Justru itu mengatur ketertiban. Tapi memang saya di satu sisi saya hormat juga sama orang-orang yang masih mau mengurus organisasi advokat ini. Kalah bikin yang baru. Ini udah kayak apa ya? Tapi ini juga fakta yang kita harus, nggak bisa kita biarkan. Kita mau maju, nggak bisa kita biarkan. Kita mau maju, oleh karena itu harus kita tata. Dulu saya ingat tuh ada pertemuan 7 apa 9 advokat termasuk Pak Sugeng di organisasi yang lama. Mereka bikin komitmen awal untuk membuat satu dewan etik. Itu sebenarnya langkah awal yang bagus. Tapi kemudian sekarang sudah tidak ada. Iya, itu urgen. Kenapa? Karena kalau ada standar, ada lembaga yang mengambil keputusan terhadap saya harus taat. Saya nggak bisa pindah ke sini, sini nggak mau terima saya. Kenapa? Karena taat terhadap yang ambil putusan itu. Tapi itu memang butuh waktu. Apalagi
dengan ya dengan sistem kita yang sekarang tidak ada batasan orang harus menjadi banyak lawyer itu kartunya lebih dari satu, itu juga sudah tidak benar. Apa guna kita berorganisasi untuk mendukung profesi kita? Tapi itu bisa terjadi karena nggak ada media untuk memverifikasi. Kalau saya sudah ikut organisasi A, di database bisa dicek. Kalau saya masuk yang lain, saya harus ditolak. Itu sama seperti kita punya KTP. Tapi kalau selama itu tidak ada, bisa dompet orang penuh semua kartu advokat, dari kartu advokat A sampai advokat Z. Pak, satu lagi pertanyaannya. Sejak Undang-Undang Nomor 18 2003 itu, advokat dikatakan penegak hukum. Jadi dulu Triwangsa, hakim, jaksa, polisi, masuk advokat jadi catur wangsa. Tetapi undang-undang tidak mengatur bagaimana sebenarnya yang dimaksudkan dengan penegak hukum bagi profesi advokat itu seperti apa. Kalau saya menafsirkan undang-undang itu yang disebut dengan advokat sebagai penegak hukum itu adalah advokat dalam menjalankan pembelaan dan profesinya berdasarkan kepada hukum, bukan asal menang. Yang orang salah menafsirkan sekarang, advokat sebagai penegak hukum dia ingin jadi polisi juga, dia ingin dapat kekebalan. Udah jelas-jelas kelakuannya nggak benar. Mau dapat imunitas bagaimana? Jadi yang disebut dengan kemandirian itu, yang disebut dengan penegak hukum di situ, kalau menurut saya dan yang saya praktekkan, penegak hukum di situ adalah menjalankan profesi sesuai dengan ketentuan hukum. Kalau saya sudah menempuh cara-cara yang melanggar etika sebagai advokat, itu sudah bukan penegak hukum lagi, itu sudah calon perkara itu. Ya. Banyaklah model, kita paham banyak orang yang punya kantor, tapi dia pintar cari kasus, dia suka sama si A, kan begitu. Ada orang pintar, dia nggak mau cari perkara, dia nggak mau duduk di pengadilan. Ngapain duduk di pengadilan di kantin sampai 5-6 jam? Dia terima aja kasus dari kawan-kawannya, banyak sekali varian. Tetapi yang penting ada standar moral. Bisa aja saya misalnya tidak mau mengerjakan kasus, kasih kepada yang lain, tetapi dalam proses peralihan itu saya tetap memakai moralitas pengacara. Nah, ini membicarakannya susah, mempraktekannya sulit sama kita. Tapi Pak Tasim melihat bahwa di antara 3 penegak hukum yang lain ini memang sudah menghargai advokat sebagai, kalau dalam konteks penegak hukum dia sejajar gitu Pak ya. Atau misalnya begini, dulu katakanlah advokat ketika mendampingi seorang diperiksa di polisi, oleh polisi disebut waktu advokat diusir. Jadi seolah-olah advokat ini berada lebih rendah di bawah 3 penegak hukum yang lain. Nah, Bapak keluar aja dah gitu. Makanya kemarin ada di Jawa, satu dari Jawa advokat bereaksi bahwa kita ini sama penegak hukum begitu Pak ya. Jadi harus kita lihat kasus per kasus. Kadang-kadang advokat ini teriakan cerita versinya semua. Ya. Harus dilihat kasus per kasus. Yang saya agak keberatan adalah apabila advokat berteriak, dia diperlakukan dengan tidak baik oleh penegak hukum lain, lalu advokat rame-rame membela. Harus check and recheck. Mengapa? Yang disebut dengan penegak hukum itu adalah menjalankan profesi hukum secara profesional. Sering terjadi, ya, sebenarnya tidak ada niat untuk seperti itu, tapi orang tidak paham. Maaf ya, penegak hukum di luar advokat di daerah juga banyak yang nggak ngerti. Ada yang rendah hati, mau kita beri penjelasan. Nggak usah jauh-jauh lah. SOP-nya KPK, Undang-Undang KUHP mengatakan semua orang yang diperiksa termasuk saksi boleh didampingi oleh lawyer. Tapi coba aja lihat di KPK. Kalau kita didampingi saksi, kita disuruh keluar, nggak boleh. Jadi memperbaiki ini nggak boleh setengah-setengah. Cek aja di KPK. Saksi nggak boleh didampingi oleh lawyer. Sampai sekarang. Kurang pintar apa nih orang-orang? Kurang hebat apa itu Dewan Pengawas? Tapi tetap aja. Nggak boleh sampai sekarang. Tidak boleh. Saya berkali-kali bertengkar. Kalau datang di KPK saya dikasih ID card tamu. Saya bukan tamu, saya bilang. Saya advokat, saya mendampingi klien saya. Tapi dikasih ID card tamu, itu aja kita sudah degradasi. Tapi ada teman-teman juga bilang, udahlah, yang penting kan kau masuk, yang penting kan substansinya. Jadi beda-beda cara pandang.
Tapi maksud saya kalau mau benahi memang harus dibenahi semua, harus dibenahi. Masing-masing itu harus refleksi diri. Yang memprihatinkan sekarang ini kalau saya lihat di Jakarta yang memprihatinkan, saya nggak tahu ya mana yang lebih banyak, lawyer atau sopir metro ini, saya nggak tahu ada yang jawab. Mana? Lawyer lebih banyak kan? Lawyer lebih advokat lebih banyak daripada tambal ban. Nah, iya makanya. Jadi ya sudah kita nggak usah terjadi. Jadi maksud saya ini kan loss ini. Kenapa? Karena orang menjadi advokat itu banyak caranya. Ya, banyak mulai dari cara yang paling terang sampai cara yang paling gelap. Nah kalau dalam dunia yang sekarang ini, ketika kita kamu membenahi diri menghadapi globalisasi, masih ada orang-orang yang berprofesi advokat yang tadi menyebut dirinya sebagai penegak hukum masih menempuh cara seperti itu. Kapan kita bisa sejajar? Jadi Pak Taslim percaya ya bahwa semua itu pasar akan menyeleksi. Iya. Tapi pada akhirnya rakyat makin pintar, rakyat makin cerdas, dia akan memilih. Jadi kalau tipnya buat masyarakat, pilihlah lawyer yang punya spesialisasi. Ditanya, bapak perkara yang paling bapak tangani perkara apa gitu. Nah, jadi itu perkara kan luas sekali. Di negara-negara yang relatif lebih maju, kita nggak usah sebut negaranya, itu semua orang sudah begitu. Saking banyak kalau saya pengacara imigrasi, saya nggak mau terima yang lain. Di kantor saya tulis saya pengacara imigrasi. Di luar itu saya nggak mau. Ada parameter. Nah, kalau kita nggak, sapi pun kita bela kan. Bapak sampai apa yang mau Bapak sampaikan, kan junior Bapak di lapangan nih bisa kita bilang gampang dan galau ya, sebenarnya sebagian Kalau- juga nggak peduli ya. Apa Ya, yang mau jadi Bapak sampaikan? kalau saya pesankan sama adik-adik, yang pertama banyak baca. Sekarang ini kan orang nggak baca. Saya harus katakan, di rumah saya ada 30.000. Sebagian saya nggak baca, ya, tapi saya banyak baca. Banyak baca, kemudian kalau jadi lawyer ya banyak bergaul. Dari situ nanti kita bisa menyimpulkan. Tinggal memilih, ini pasar semua ini kan. Bisa lihat aja kita di televisi. Siapa yang ngomongnya gede, siapa yang cuma pamer cincin emas. Kan kita bisa lihat. Maksud saya, jadi advokat itu kita seperti dokter. Dokter kalau nggak ada pasien, kerjanya apa? Dia baca buku. Dokter setiap tahun harus ikut sekian seminar. Dan itu hanya sekarang ini yang saya tahu hanya profesi hanya HKPM yang seperti itu. Kita harus dapat 5 SKP. SKP itu Satuan Kredit Profesi. Jadi harus ada kursus berkelanjutan yang kita ikuti. Ini orang jangankan baca buku, pegang pulpen aja nggak pernah. Tentengan di mana-mana. Hari panas terik kok pakai dasi. Ini enggak, ini semua orang ini kan jual cover gitu. Jual cover. Saya pesan saya sama anak, karena di kantor saya itu banyak yang magang. Baca. Jangan terbatas kepada bacaan-bacaan konvensional. Baca, dan baca. Kalau dari membaca, kita menemukan orang, kita tertarik kepada orang, kita baca riwayat hidupnya. Menarik kok itu. Jadi, bekerja sebagai advokat itu yang pertama, kita harus mencintai profesi kita. Dipanggil, relas kita jam 9. Di seluruh Indonesia relas jam 9. Setengah 9 kita sudah di sana. Sidang jam 3, resiko kita. Hakim nggak salah juga. Perkara yang dia pegang bertumpuk. Jadi memang harus tabah, harus gigih menghadapi dunia yang seperti ini. Saya nggak pernah saya datang di atas jam 9, walaupun saya tahu sidangnya nanti pasti di atas jam 9. Kita biasakan diri. Memang tidak mudah. Untuk itu tidak mudah, dan kita harus siap-siap juga jadi tidak populer. Apaan kau pagi-pagi begini? Ya sudah begitu, mau salahkan siapa? Panitia kerja juga bertumpu, hakimnya lebih bertumpu lagi. Dia sudah siap, tahu temannya pergi seminar.
Dia sudah siap sidang, temannya ketua majelisnya dipanggil rapat dan seterusnya. Kenapa? Intinya sebenarnya personal kita kurang. Saya kira, tapi saya tetap optimis. Kita tetap hidup kok. Jalani aja. Bahwa perubahannya lambat, ya mungkin ya. Nggak usah juga terlalu besar organisasi advokat banyak. Biar aja pasar yang menyeleksi. Biar aja. Rakyat juga makin lama makin pintar. Walaupun nanti akan ada korban, Bapak. Ya, Apa boleh buat? korban itu kan tidak bisa dihindari. Maka lawyer-lawyer itu harus menyisihkan waktunya juga untuk mengadvokasi masyarakat. Di kantor saya itu clear. Setiap 3 perkara kita terima, pasti ada aspek sosialnya yang kita lakukan. Saya tidak tahu, tapi saya pernah baca advokat asing harus meluangkan waktunya sekian jam di Indonesia untuk sebagian dari sumbangsi dia. Kalau korban di mana-mana ada. Tinggal bagaimana meminimalisir korban, bagaimana kita ikut mendidik masyarakat. Saya misalnya gini, datang orang, saya bilang, ini kan kasus kecil. Kalau saya ketemu sama lawan Anda bisa damai kan? Ada jawab gini, saya nih datang sini mau cari lawyer, bukan mau cari juru damai. Galakan dia dari kita. Maksud kita sih baik, ya kan? Ngapain ini coba? Ya. Mau cerai. Udah berapa bulan bisa? Masalahnya apa? Ini sumir sekali. Kita kasih arah, cobalah ketemu dulu orang tua. Dia malah kalahkan dia. Hitung aja berapa biayanya, Pak. Kalau Bapak mau, kalau nggak saya kasih yang lain. Tidak mudah menghadapi godaan seperti itu. Nah, ketika kita lagi nggak ada duit, ya kan? Jadi memang susah. Nah, jadi kalau ditanya, saya berteman juga sama banyak orang yang berprofesi lain. Justru salah satu pekerjaan yang sangat sulit kita hadapi itu advokat. Kita tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Tahu-tahu kita diperlakukan tidak benar. Kita tahu sidang di atas jam 9, tapi karena kita dipanggil jam 9, kita masih datang sebelum jam 9. Kita dipanggil setengah 4. Sekarang aja masih lumayan baik. Dulu apa yang nggak pakai uang semir? Leges surat kuasa saja, sekarang sih masih lumayan ya. Sudah banyak. Itu juga kan kemajuan. Sekarang kita nggak ketemu ya, hanya dengan kaca. Apalagi ada sidang ikut. Tapi kita nggak sabar karena medsos ini kita mendapat perbandingan yang hebat-hebat dari luar negeri. Kita nggak sabar. Kalau saya tetap optimis. Saya 29 tahun yang lalu ujian pengacara praktek di Pulau Mas. Saya pergi ke toilet di belakang. Senior-senior yang ujian tuh main kartu dia. Kita lagi ujian main kartu, kita berkeringat, dia main kartu, sama-sama lulus. Sekarang kan nggak ada lagi yang begitu. Walaupun belum ideal, ada kemajuannya. Paling tidak sekarang ujian tidak ada yang main kartu. Baik Pak Taslim. Iya, terima kasih. Terima kasih atas perbincangan kita. Tapi Pak, menjadi apa? Mungkin dari sebuah pertanyaan terakhir atau Pak, Bapak menikmati profesi sebagai advokat dan sebagai politisi Pak ya? Organisasi Bapak tidak melarang ya, Bapak sebagai politisi gitu Pak? Jadi begini. Dulu ada munas organisasi advokat. Sebagai orang saya berpihak pada satu orang. Kemudian split lah di organisasi. Saya diajak ikut sini. Saya bilang, kalian kan tahu, aku politisi. Kan anggaran dasar kita bilang. Jadi organisasi ini tidak boleh anggota partai politik. Nanti munas berikutnya kita rubah. Ya sudah. Ternyata munas berikutnya mereka tidak rubah. Kalau saya tetap di sini juga nggak apa-apa, nggak ada yang larang. Cuman kan moral kita nggak bisa nerima, udah jelas-jelas kita nggak memenuhi syarat. Kita jadi pimpinan lagi di situ. Akhirnya dengan beberapa teman kita mundur. Jadi diversifikasi, saya nggak mengatakan perpecahan karena organisasi advokat itu banyak yang lahir bukan karena perpecahan. Ya. Banyak juga yang lahir bukan karena perpecahan. Terbentuknya organisasi advokat yang baru itu kadang-kadang bukan karena perpecahan. Saya mengalami kita beberapa yang pionir yang mendirikan organisasi sekarang, kita tinggalkan baik-baik dan hubungan kita sama kawan-kawan lama tuh baik-baik semua.
kita meninggalkan secara baik-baik. Memang udah nggak cocok. Daripada kita bikin ribut lagi, kita bikin tandingan, kita bikin munas perjuangan, capek lah kita, ya kan? Ya sudahlah. Jadi memang banyak sekali alasan, baik alasan sebagai pembenaran maupun alasan yang prinsip. Saya ditelepon oleh seseorang yang sekarang jadi ketua umum. Dia juga aktivis partai. Saya bilang saya udah keluar mas, saya udah nggak bisa lagi di situ. Kenapa? Karena anggaran dasarnya mereka nggak robah. Walaupun kalau saya di situ tetap aja diterima. Wah sama kita ya, saya juga begitu katanya. Sudah ngomong nyambung sudah jalan. Dan hidup ini terus berlangsung. Perbedaan-perbedaan ini jangan sampai kita nggak tidur mikirkan perbedaan. Memang kita ini majemuk, kita ini plural. Memang di mana-mana anak kembar yang lahir beda detik saja itu berbeda. Ada perbedaannya. Jadi nggak usah berpikir kita ini harus sama. Kalau mau sama pesan di pabrik, ya kan? Orang Batak dan orang Nias itu satu provinsi, dia pasti ada perbedaannya. Satu agama pasti ada perbedaannya, satu marga pasti ada perbedaannya. Kalau nggak percaya lihat nanti di pemilu. Orang satu marga itu partainya berbeda, biasa aja itu. Dan hidup kita kan tetap aja berlangsung. Nggak ada kekurangan suatu apapun. Biasa-biasa. Hadapilah kenyataan ini dengan biasa-biasa saja. Itu salah satu resepnya. Dan perbanyak ketawa itu. Oke, terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Sukses. Semoga sehat selalu. Ya, baik. Bravo. Nasdem. Terima kasih.